Kasus pencurian tembaga kabel listrik milik perusahaan listrik negara di kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat diungkap jajaran unit Reskrim Polsek Tambora. Aksi pencurian yang dilakoni 2 orang tersangka ini mengakibatkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kedua tersangka terdiam saat ditangkap Satuan Reskrim Polsek Tambora atas kasus pencurian tembaga kabel listrik milik PLN di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti diantaranya tembaga kabel listrik yang belum sempat dijual pelaku seberat 9 kg lebih, tang, gergaji, besi, obeng, karter, dan 1 batang linggis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya diketahui tersangka yang melakukan aksi pencurian selama 2 kali di wilayah berbeda di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pencurian kabel listrik sebelumnya, tersangka telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah yang dijual ke penjual besi loak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dengan harga jual Rp120.000 per kilogram. Diamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku dari pencurian kabel tersebut di daerah. Selain berdampak gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen, kasus pencurian ini juga merugikan pihak PLN hingga Rp25 juta lebih. Tentunya pencurian kabel SKTM 20 kV ini memberikan dampak tidak hanya dari sisi PLN tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat, di mana dampak yang dirasakan masyarakat tentunya adalah pemadaman aliran listrik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Seorang pria yang gagal melakukan aksi penjamretan tas seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau nyaris dibakar warga. Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga akhirnya diamankan anggota Satlantas. Beginilah nasib pelaku jambret yang ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Pria ini sebelumnya menjamret tas seorang mahasiswi yang sedang melintas di jalan raya tersebut. Namun naas, pelaku terjatuh dari sepeda motornya karena dikejar dan ditabrak oleh korban. Pelaku yang berhasil diamankan oleh warga sempat menjadi bulan-bulanan dan bahkan nyaris dibakar massa. Teretlah perempuan itu, ditariknya. Jatuh perempuan itu, dia pun jatuh sekalian jambretnya. Habis jatuh dimasakkan orang. Anggota Satlantas yang saat itu sedang bertugas langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Polsek Bukit Raya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara dalam kasus pencurian sepeda motor. Jadi pas habis ditangkap massa, dibantu oleh Satlantas Polresta, diserahkan ke Polsek Bukit Raya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosir Rizal, iNews melaporkan. Warga desa Genang Sari, Grobogan merasa lega setelah 2 pelaku pembunuhan sadis tertangkap dan diamankan Polres Grobogan. Pasalnya selama pelaku bersembunyi di dalam hutan, warga melarang seluruh anak-anaknya untuk bermain di sekitar hutan. Kedua pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berprofesi sebagai terapis yang tewas di dalam rumah kontrakannya di Desa Banteng Mati akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku tertangkap ketika bersembunyi di bawah rimbunan pohon pisang dan jagung di tengah sawah milik warga Geneng Sari. Sebelumnya, seusai menghabisi nyawa wanita terapis di dalam rumah kontrakan, kedua pelaku sempat kabur menggunakan sepeda motor korban dan bersembunyi di dalam hutan wilayah Desa Geneng Sari, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Sejak itulah warga mulai takut, seperti yang dialami oleh Suwarni yang melarang seluruh keluarganya tidak keluar malam dan jauh dari rumah. Biasanya kan sendiri nggak apa-apa, terus aku biasanya tengah malam nggak ada apa-apa, aman sih. Berarti takut ya? Takut. Takutnya apa? Orang perumahan sudah kalah gitu loh. Iya. Kasat Reskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah menjelaskan bahwa pelaku tertangkap warga setelah lokasi persembunyiannya di tengah sawah dikepung warga. Dicurigai sebagai pelaku, kemudian warga tersebut berkoordinasi dengan polsek terdekat untuk melakukan pengamanan. Kedua pelaku kemudian diamankan ke Polsek Toroh untuk dilakukan pemeriksaan.
Sementara barang bukti berupa sepeda motor korban dan 2 buah kaos pelaku yang terkena bercak darah korban ikut dibawa ke polsek. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.